Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Prodi Pendidikan Matematika. Nah, saat ini kami akan melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa tentang kesulitan belajar untuk memenuhi tugas perkuliahan akhir Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Arini Al-Haq MPD. Sebelum kami memulai sesi wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Siparatur Rahma Utami dengan NPM 2511050094. Di sebelah kanan saya Hermione Jessica Syahla dengan NPM 2511050045. dan di sebelah kiri Saya Hanifah Fitriani dengan NPM 2511050043. Langsung saja kita simak video wawancara. Halo semua, saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung akan mewawancarai mahasiswa dari Universitas Lampung yang bertepatan di Jalan Bumi Manti 1, Kedaton. Yuk simak videonya. Halo, selamat sore. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Prodi Pendidikan Matematika yang kebetulan mendapatkan tugas akhir semester, yaitu mewawancarai seorang mahasiswa maupun siswa tentang kesulitan dalam belajar. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu dengan siapa dan dari prodi apa? Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahrul Samudro. Saya dari Prodi Teknik Geofisika Universitas Lampung. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Ningsih dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Oke, baik. Dengan Kak Sahrul dari Teknik Geofisika dan Kak Amel dari Pendidikan Kimia ya. Oke, baik. Bisa diceritakan sedikit tentang diri Kak Amel dan Kak Sahrul, misalnya seperti latar belakang atau profil, atau boleh juga aktivitas kesehariannya. Baiklah, untuk saya sendiri, aktivitas keseharian saya adalah ke kampus aja sih, cuman kampus biasa, dan saya ikut salah satu UKM kerohanian di kampus dan ada kegiatan setiap hari Sabtu. Oke, dengan Kak Sahrul sendiri? Kalau saya sendiri sih belum ikut UKM sih, masih kuliah-kuliah biasa aja sih, kuliah pulang. Jadi aktivitasnya sehari-hari kuliah, nugas, makan, tidurnya jarang. Dah. Oke, baik. Seperti mahasiswa kupu-kupu ya. Ya. Lalu bagaimana kesan umum kalian terhadap kehidupan perkuliahan sampai sejauh ini? Mungkin kalau dari saya kan ini sih. Dulu kita masih siswa pas masih SMA, itu masih santai-santainya. Sekarang kita udah mahasiswa, jadi kita harus berpikir dengan jernih sih, menjadi mahasiswa yang berintegritas. Oke. Kalau saya sendiri shock ya, karena peralihan dari masa SMA ke kuliah itu ternyata benar-benar berbeda banget, mulai dari tugas, dari jam mata kuliah, dan kegiatan-kegiatannya. Oke. Lalu adakah hal yang paling menantang semenjak masuk ke dalam dunia perkuliahan? Kalau saya sendiri ada sih, ketika praktikum di dalam ruangan lab, dan ketika ada soal-soal tiba-tiba dari dosen, soal pretest. Oke, Kak Sahrul Sih, sendiri? mungkin kalau dari saya juga sama sih, praktikum juga. Karena praktikum itu agak beda sih dari SMA. Mungkin kalau SMA praktikum sebulan sekali ya kan. Iya. Kalau sekarang bisa 3 kali, udah lah tuh. Berarti udah jadi makanan dalam Ya. perkuliahan ya? Ya. Ini kita berbicara tentang metode belajar. Biasanya Kak Sahrul dengan Kak Amel ini belajar menggunakan metode seperti apa? Baiklah, jika saya metode belajar saya itu membaca buku dan langsung saya praktikkan di depan kaca, itu kalau berupa teori. Tapi apabila berupa perhitungan dan lain sebagainya, saya mencari soal-soal, bisa dari GPT, bisa dari buku dan lain sebagainya, dan saya mengerjakan latihan-latihan tersebut. Oke, berarti kalau semisal belajar itu langsung dipraktekkan di depan kaca gitu ya? Kak? Iya, langsung. Oke, kalau Kak Sahrul sendiri, bagaimana metode belajar yang sering dilakukan? Kalau saya sendiri metodenya ini sih, belajarnya sebelum hamil 1 jam gitu. Jadi kita tuh belajarnya menghafal dulu. Nah, kalau kita belajar dari malam, pagi udah hilang. Iya. Nah, makanya itu. Tapi hampir Lebih mirip efektif sama sih. belajar SKS gitu ya? Ya, Disebut ya, siap. semalam. Benar sih. Oke, adakah mata kuliah yang menurut kalian itu sangat sulit dan paling menantang gitu? Dulu. Nih, saya dulu ya. Nah, ini kalau di saya geologi fisik sih. Karena kan pas waktu SMA
saya ini nggak pernah belajar geologi gitu. Jadi agak bingung gitu apa itu geologi awalnya. Karena di SMA kita cuma belajar IPA kan. IPA itu mencakup biologi, kimia sama fisika. Ya, Jadi itu mencakup semua gitu ya. Jadi bingung. Jadi perubahannya agak drastis gitu ya. Ya. Tiba-tiba ke geologi itu beda lah. Oke, kalau dari Kak Amel sendiri? Baiklah, jika dari saya, menurut saya hal yang paling susah ya, itu adalah mata kuliah kimia itu sendiri. Karena SKS-nya juga lebih banyak dari matkul yang lain. Lalu dalam situasi apa kecemasan itu tuh sering muncul pada diri kalian? Ketika akan ujian sih yang pertama. Oke, Kak Sarul? Praktikum sih, karena langsung pretest gitu. Kaget bener. Tiba-tiba. Oke, menurut kalian apa yang menjadi penyebab utama dalam kecemasan selain dari pretest dan praktek? Baiklah, menurut saya sendiri kecemasan itu datang karena ketidaksiapan diri kita dalam menghadapi ujian atau mata pelajaran saat akan melaksanakan kuliah. Oke, dari Kak Sarul? Ya mungkin sama aja sih, karena kita nggak siap gitu. Mungkin belajarnya agak mepet gitu, jadinya belum kita hafal langsung pretest gitu. Langsung susah sih. Sangat sulit untuk dicerna gitu ya. Lalu nih ya, menurut kalian, apakah tuntutan akademik seperti nilai, IPK itu sangat berpengaruh dalam diri kalian? Ya, menurut saya sangat berpengaruh. Iya sih, berpengaruh karena IPK awal tuh sangat penting. Alasannya mengapa? Karena IP awal ya, bukan IPK. IP setiap semester itu menentukan IPK akhir, dan IPK Iya. akhir itu bisa menentukan kinerja kita nanti mau lari kemana. Itu kan ada passing grade-nya. Jadi kalau Iya. tidak bisa mencapai passing grade ya tidak bisa lanjut. Dari Kak Sarul, apakah ada tanggapan? Sama aja sih. Cukup ya. Lalu nih, apakah kecemasan itu pernah membuat diri Kak Amel dan Kak Sarul ini menunda tugas atau bahkan menghindari saat mata kuliah tersebut? Mungkin kalau dari saya pernah sih menunda, karena gini sih, kalau kita cemas tuh pikiran tuh nggak pernah berfungsi gitu, jadi kayak malas lah, nanti aja lah, besok gitu, besok. Kayak nggak konsen gitu ya? Iya. Kalau dari Kak Amel? Ya, kalau saya tidak pernah menghindari kelas ya, tapi kalau menunda tugas itu sering, karena ketika pikiran kita cemas itu membuat badan kita itu ikut lemas, jadi kita nggak pengen mengerjakan tugas, jadi ditunda dulu sementara. Oke. Tapi kalau kayak menghindari jam mata kuliah itu nggak pernah kan? Tidak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah. Ini nih, kalau menurut kalian strategi apa yang menurut kalian itu tuh paling membantu dalam mata kuliah? Mungkin kalau dari saya ini sih, belajar tapi bukan dari dosen langsung kan. Dosen tuh cuman ngasih arahan dikit kan, jadi kita tuh cari referensi di lain lah, kayak dari jurnal, apa dari YouTube, apa dari GPT gitu sih. Oke, dari Kak Amel? Kalau saya mungkin bisa belajar jauh hari sebelum ujian, dan sama juga bisa mencari referensi dari lain sebagainya, karena kalau kita cukup dari dosen aja itu tuh mungkin cuma sedikit, karena selebihnya kita cari tahu sendiri. Berarti metode Kak Amel sama Kak Sarul ini belajarnya berbeda ya? Kalau Iya. Kak Sarul ini hampir mirip dengan SKS, kalau Kak Amel ini lebih jauh sebelum ujian. Iya. Oke, apakah ada pengalaman lain yang belum diceritakan terkait kecemasan belajar? Atau sudah cukup? Apa ya? Cukup. Cukup. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah Kak Amel dan Kak Sarul luangkan sore ini. Saya yakin program studi yang kalian ambil ini dapat bermanfaat dan dapat berguna di kedepannya nanti. Amin. Oke, baik, saya cukupkan untuk wawancara sore ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Kembali kasih. Baik, untuk terima kasih dengan Kak Amel dan Kak Sarul yang telah meluangkan waktu sore ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Siparatur Rahma Utami dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Lampung yang berlokasikan di perumahan Golf Asri. Baik, di sini dengan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Bisa diperkenalkan?
Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Nabila Khairatun Hisan. Aku biasa dipanggil Biloy. Aku tadi dari Universitas Muhammadiyah Lampung, prodi psikologi. Baik, kita langsung saja mulai sesi wawancaranya. Yang pertama, bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda, misalnya tentang profil Anda atau kesehariannya. Kalau aku dari tempat tinggal ya. Ya. Kalau aku dari Kalianda, Lampung Selatan. Nah, aku di sini ngontrak bareng temen aku. Untuk keseharian aku sih ya kuliah, terus pulang, kalau ada tugasnya dikerjain, kalau gak ada ya udah. Selanjutnya, bagaimana kesan Anda terhadap perkuliahan sejauh ini? Oke, kalau buat perkuliahan ya, kayak tentang dunia perkuliahan tuh kalau menurut aku seru ya, karena emang kita tuh nyoba hal baru gitu kan. Karena emang sebelumnya juga waktu SMA kan kita emang aku udah niat kuliah gitu, pengen ngerasain kuliah itu gimana. Dan sekarang aku udah ngerasain dan aku rasa itu seru karena ya itu tadi aku ngerasain hal yang sebelumnya belum aku pernah rasain gitu. Selanjutnya, apakah ada hal yang paling menantang selama menjalani perkuliahan? Kalau sejauh ini sih nggak ya, kayak semuanya fine-fine aja, semuanya enak, kayak semuanya kayak berjalan lancar aja sih. Baik, metode belajar apa yang biasanya digunakan? Untuk metode belajar, aku ya biasanya tuh aku baca buku, terus kalau udah aku baca terus aku tulis. Ya gunanya aku baca terus aku tulis itu buat penguatan ingatan gitu, biar lebih ingat gitu. Kalau ditulis tuh lebih ingat gitu, ketimbang cuman baca doang habis itu udah. Terus, mata kuliah apa sejauh ini yang paling menantang dan mengapa? Ada sih satu mata kuliah yang menurut aku tuh agak susah ya, karena emang dari dulu, dari SMP, SMA, bahkan sampai sekarang aku emang kurang suka sama matkul itu. Ya boleh sebutin nggak? Boleh Ya. boleh. Aku kurang suka sama mata kuliah bahasa Indonesia karena emang aku kurang suka, dari dulu juga kurang suka, entah itu dari pelajarannya atau dari siapa yang ngajar juga aku nggak tahu ya, intinya aku kurang suka. Jadi apa ya, dan kebetulan dosen pengampu matkul ini tuh lumayan killer gitu, jadi gitulah. Bagaimana perasaan dan sikap Anda menghadapi atau menanggapi tentang mata kuliah tersebut? Tapi walaupun emang aku nggak suka ya, aku kurang suka sama matkulnya, aku juga kurang suka sama dosen pengampunya ya, karena tadi tuh lumayan killer ya, tapi tetap aku jalanin aja gitu. Ada nggak sejauh ini kecemasan dalam proses belajar mengajar itu? Itu pasti ada ya, karena dosen ini killer jadinya, dan juga orangnya tuh teliti gitu, agak tegas juga jadinya. Setiap, apalagi kalau ada tugas gitu, dan tugas presentasi, dia tuh beliau itu tegas banget gitu, jadi agak serem gitu, jadi agak cemas gitu kalau misalnya mau presentasi matkul bahasa Indonesia ini. Apakah rasa cemas itu pernah membuat Anda merasa menunda tugas atau menghindari saat adanya kelas? Kalau itu sih enggak ya. Walaupun nggak suka, ya tadi masih ngebahas yang tadi ya tentang matkul ini, karena emang mata kuliah ini doang sih yang agak karena emang kurang suka gitu. Tapi walaupun kayak gitu, tetap kalau nggak pernah tuh kayak misalnya menghindari tugas, itu juga sih mesti tetap dikerjakan, apalagi kalau lewatin kelas gitu ya. Ya. Itu nggak pernah. Strategi apa yang menurut Anda paling membantu Untuk belajar ya? Kalau untuk strategi untuk belajar tadi itu ya, aku mengambil metode yang tadi aku itu pakai buat belajar itu tadi, kayak baca atau ngedengar, pokoknya ngedengar atau ngebaca terus aku tulis. Itu gunanya ya tadi itu buat menguatin ingatan aku gitu. Apakah ada hal penting yang belum sempat dibahas? Kayaknya udah sih, kayaknya udah cukup deh. Cukup sekian sesi wawancara kali ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada siapa namanya tadi? Nabila. Nabila. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan. Cukup sekian sesi wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baik, cukup sekian wawancara dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.